Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Hari ini ketemu lagi di mata kuliah Kultur Jaringan, lecture ke-7 tentang teknik kultur jaringan, kultur meristem. Sebelum lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu kultur meristem, serta hal-hal apa saja yang terkait di dalamnya. Kultur meristem atau meristem culture adalah salah satu teknik dalam kultur jaringan tanaman yang menggunakan jaringan meristematik atau jaringan muda sebagai eksplannya. Nah, jaringan meristem ini atau meristematik adalah kumpulan sel-sel yang aktif membelah pada tempat tertentu pada tanaman. Sel-sel jaringan meristem mempunyai kemampuan embrionik yang dapat membelah tanpa batas untuk membentuk jaringan dewasa untuk kemudian menjadi organ tanaman. Nah, sel meristem ini umumnya stabil karena mitosis terjadi bersama dengan pembelahan sel yang berkesinambungan, dalam artian terus-menerus. Hal inilah yang kemudian menghasilkan tanaman yang sesuai dengan induknya. Kemudian macam-macam meristem, karena fokus utama kita hari ini adalah teknik kultur meristem, sehingga kita harus mengetahui dulu macam-macam meristem yang ada. Nah, berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi 3 macam. Pertama, meristem apikal adalah meristem yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Pada gambar terlihat ini fisiologi dari ujung pucuk ya, ujung batang. Nah, di sini terdapat meristem disebut apikal, ada juga pada ujung akar disebut apikal. Nah, pertumbuhan memanjang akibat aktivitas meristem apikal ini disebut pertumbuhan primer. Nah, jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer atau meristem primer di sini ya. Jadi, kalau kalian pernah lihat tunas tunas itu muncul, tumbuh terus, nah di atas ujung pucuk itu ada meristem. Nah, di bawah meristemnya itu atau tunas-tunas itu merupakan jaringan primer yang terbentuk dari meristem apikal. Yang kedua ada meristem interkalar atau disebut meristem antara yang terletak di antara jaringan meristem primer dan jaringan dewasa. Contoh tumbuhan yang mempunyai meristem ini adalah batang Gramineae atau rumput-rumputan. Ada juga ya contohnya yang terdapat di ketiak-ketiak daun. Itu juga disebut sebagai meristem interkalar. Jadi biasa di ketiak daun kan suka muncul tunas ya, percabangan yang baru. Nah itu disebut juga meristem interkalar. Itu bisa kalian ambil ujung tunasnya untuk dikulturkan. Tidak hanya meristem yang terdapat di ujung batang. Dan terakhir ada meristem lateral atau meristem samping. Adalah meristem yang sesuai namanya menyebabkan pertumbuhan sekunder, yaitu membuat batang bertambah besar, baik akar maupun batangnya ya. Nah, meristem lateral ini juga disebut sebagai kambium. Lihat terdapat di tengah-tengah seperti ini ya, meristem lateralnya. Nah, bagian meristem lebih jelasnya kita lihat di gambar ini. Nah, ini ada tanaman utuh, kemudian ada ujung pucuk, ada ujung akar, dan ada batang serta daun. Nah, di mana meristem apikal? Meristem apikal terletak di ujung-ujung ini, di ujung akar, di ujung batang, sorry, lalu di ujung akar. Nah, ini lateralnya. Ini meristem yang akan membentuk akar lateral, lalu ini meristem apikalnya. Nah, ini meristem apikal pada ujung pucuk, ini meristem apikal pada ujung akar. Lalu ini meristem lateral tadi, atau meristem samping, kambium vaskuler dan kambium yang akan menyebabkan batang itu membesar dan bertambah panjang ya. Juga, nah di sini sebenarnya tidak diperlihatkan, tapi di sini ada
Di ketiak daun ada tunas-tunas ya. Nah, ini juga disebut sebagai meristem interkalar atau meristem antara. Lalu tujuan dari kultur meristem apa sebenarnya? Tujuan dari kultur meristem yang pertama, sudah banyak digunakan dalam perbanyakan tanaman, terutama hortikultura. Lalu menghasilkan tanaman yang bebas virus, serta tujuan lainnya adalah untuk menyimpan plasma nutfah. Nah, ini diperkuat oleh pernyataan dari Carta tahun 1981 bahwa selain untuk memperbanyak kultur, meristem ini digunakan untuk mengeliminasi virus. Kemudian, penyimpanan plasma nutfah biasanya menggunakan teknik cryopreservation atau penyimpanan dalam suhu dingin dengan nitrogen cair. Nah, pada kultur meristem ini, sekelompok tanaman itu berupa klon. Yang dihasilkan dari kultur meristem itu disebut meriklon karena satu induknya. Jadi, tanaman anakannya dihasilkan dari satu induk dan identik, disebut meriklon. Pada tahun 60-an, Morel mencoba membebaskan virus dari tanaman anggrek Cymbidium. Nah, ia menggunakan praktek meristem, kemudian diambil protokol black body-nya atau kalus, lalu ia pisahkan dan menghasilkan tanaman baru. Morel ini menjadi revolusioner dalam bidang penganggrakan pada tahun itu. Kemudian ada juga Murasige, orang yang banyak menggunakan kultur meristem pada tanaman horti dan tanaman buah-buahan. Apa sih keunggulan kultur meristem ketimbang kultur yang lain? Nah, kultur meristem lebih praktis sebagai cara perbanyakan klon yang cepat dan bebas penyakit. Ia menghasilkan bibit yang bebas virus. Nah, kultur meristem ini menghasilkan tanaman bebas virus dibandingkan dengan kultur pucuk. Kultur pucuk tidak bebas virus, sehingga tanaman induk harus sehat atau tidak ada gejala penyakit. Nah, namun tidak serta-merta induk pada tanaman yang kita ambil kultur meristemnya harus tidak sehat. Nah, alangkah baiknya tanaman yang sehat yang kita kulturkan. Mengapa virus tidak terdapat di jaringan meristem? Ada 3 hal ya. Meristem itu belum mempunyai kambium, sehingga belum ada silem. Belum ada jalur transport dari akar ke pucuk. Nah, jadi karena mikroorganisme itu letaknya kebanyakan di tanah. Jadi kalau misalnya saat tanaman mengambil unsur hara, maka terkadang ada mikroorganisme kecil yang ikut di dalam jalur pengangkutan ya dari akar ke pucuk. Nah, jadi jika meristem ini belum punya silem, maka mikroorganisme ini tidak sampai ke meristem. Virusnya terhenti di bagian yang ada silem saja. Jadi dia tidak sampai ke meristem. Yang tersalurkan hanya molekul kecil, seperti unsur hara untuk meristem ini bertumbuh. Itu pun melalui difusi atau difilter lagi, sehingga sangat aman dari mikroorganisme atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh meristem tersebut. Yang kedua, telah dilakukan heat treatment yang menyebabkan virus yang terdiri dari molekul besar terhambat perkembangannya dan tidak dapat diangkut ke atas, sehingga kultur meristem ini bebas dari virus. Ini sebagai contoh tanaman hasil kultur meristem yang telah diperbanyak secara kultur meristem. Ada 1 sampai 7, sebenarnya lebih banyak, namun sampai 8, namun saya kasih contoh beberapa ini saja. Ada bawang, kemudian ada asparagus, ada brokoli, ada ini singkong, talas, ini talas, lalu ada stroberi, ada ubi jalar, kemudian ubi kayu, dan pisang. Jadi ke seluruh jenis tanaman ini memiliki banyak sekali virus jika ditanam secara konvensional. Namun, ini ada referensinya, mereka telah mencoba mengkulturkan meristem dari tanaman-tanaman tersebut dan berhasil mengeliminasi virus yang terdapat di tanaman tersebut.
Setelah kita membahas tadi mengenai apa itu kultur meristem, kemudian bagaimana ia terbebas dari virus dan lain sebagainya, maka tidak afdol jika kita tidak mengetahui mekanisme atau bagaimana cara menyiapkan kultur meristem. Pertama yang dilakukan adalah ini pada umbi kentang, kita menyiapkan bahan tanamnya dulu atau explant, lalu kita sterilkan, ya, dengan sterilan dan dibasuh dengan air mengalir, lalu kita siapkan atau kita steril lagi di dalam laminar airflow, lalu kita potong-potong explant-nya, letakkan di petri dish, dan dengan menggunakan jarum suntik, kita isolasi meristemnya. Lakukan di bawah mikroskop dan dipotong seperti gambar ini. Nah, kita potong lagi, kita ambil meristem yang ujung ini untuk ditanam ke media. Nah, nanti dari media dia akan tumbuh dan melalui proses aklimatisasi sehingga bisa ditanam di luar ruangan. Ini secara teorinya untuk meristem, pada ujung pucuk, gambar yang lebih hitam ini adalah meristemnya. Jadi kita isolasi dengan tadi kita potong dengan jarum suntik, set, set, lalu ujungnya lagi sehingga hanya tersisa bagian hitam, kita tanam, nanti akan tumbuh, kita aklimatisasi, dan terakhir bisa ditanam di lapangan. Jika sebelumnya adalah kultur meristem pada ujung pucuk, maka bisa juga kultur meristem pada ujung akar, karena di ujung akar juga sama-sama ada meristem apikal ya. Jadi ujung akar kita belah, kita ambil selnya, dikulturkan ke media, lalu nanti akan tumbuh menjadi klon. Oke, kultur meristem telah dilakukan oleh Morel itu melalui kultur kalus atau protokol black body, sedangkan Hasi dan Stacy pada tanaman kentang dengan menggunakan teknik penanaman subkultur berulang. Nah, intinya adalah antara Morel dan Hasi, Stacy ini, mereka telah melakukan kultur meristem dengan cara mengisolasi meristem tersebut dari tanaman yang mereka gunakan. Nah, yang penting adalah peralatan apa yang kita siapkan untuk melakukan teknik isolasi meristemnya saja. Nah, ada 4 alat. Yang pertama, laminar airflow, ini ruang steril, lalu mikroskop binokuler dengan lampu untuk melihat atau memperbesar penglihatan, lalu ada pinset berujung runcing, skalpel, dan jarum suntik yang kita gunakan untuk mencacah atau memotong atau mengisolasi meristem tersebut. Sekian materi tentang teknik kultur jaringan hari ini, yaitu kultur meristem. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ke forum diskusi. Selamat belajar, karena hari ini merupakan materi terakhir, materi ke-7, karena minggu depan sudah pada UTS. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.